Pernah tidak kamu merasa sudah bekerja keras, sudah mengejar target mati-matian, tapi hati rasanya tetap kosong? Atau mungkin kamu merasa dunia ini makin hari makin kacau, dan kamu merasa kecil serta tidak berdaya di tengah hiruk-pikuk ini? Seringkali kita mencari ketenangan dengan cara lari. Lari liburan, lari scrolling media sosial, atau lari mengejar pencapaian berikutnya. Padahal leluhur kita di tanah Jawa ratusan tahun yang lalu sudah mewariskan sebuah kode rahasia untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keberlimpahan hidup. Kode itu bernama Memayu Hayuning Bawana. Mungkin terdengar kuno, tapi percayalah, jika kamu memahami ini dengan kacamata sains modern dan nilai spiritual, konsep ini bisa mengubah total cara kamu menjalani hidup mulai hari ini. Bagian 1. Kosmologi and Science Keterhubungan. Mari kita bedah. Secara harfiah, Memayu Hayuning Bawana artinya mempercantik keindahan dunia. Namun ini bukan sekadar soal menanam pohon atau buang sampah pada tempatnya. Ini soal kesadaran kosmis. Leluhur Jawa membagi realitas menjadi dua, jagat alit, diri kita, Sya mikrokosmos, dan jagat agung, alam semesta, Jak makrokosmos. Dulu ini dianggap mistis, tapi hari ini fisika kuantum mulai berbicara bahasa yang sama. Ada konsep yang disebut quantum entanglement atau keterikatan kuantum, bahwa partikel-partikel di semesta ini saling terhubung secara energi. Apa yang terjadi pada satu partikel berdampak pada partikel lainnya. Artinya apa? Kamu dan alam semesta itu satu paket. Ketika kamu menyakiti alam atau menyakiti orang lain, secara vibrasi kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Sebaliknya, saat kamu memayu atau memperindah sekelilingmu, kamu sedang menyusun ulang energi dalam dirimu untuk menjadi lebih harmonis dan bahagia. Bagian 2, Perspektif Islam and Adab. Dalam napas Islam, konsep ini selaras sempurna dengan tugas kita sebagai khalifah fil ard. Kita bukan penguasa yang boleh bertindak semena-mena, melainkan pemimpin yang melayani, servant leadership. Alam ini bukan benda mati. Alam ini adalah tajali atau manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Maka memperlakukan alam dengan hormat adalah bentuk adab kita kepada Sang Pencipta. Bayangkan alam semesta ini seperti masjid yang luas. Apakah kita berani mengotori masjid? Tentu tidak. Maka, Memayu Hayuning Bawana adalah bentuk ibadah sosial kita. Menjaga harmoni bukan biar dipuji orang, tapi karena kita sadar sedang berada di rumah Tuhan. Bagian 3, strategi 3N untuk pengembangan diri. Lalu, bagaimana cara aplikasinya agar kita sukses dan berkembang? Orang Jawa punya strategi jitu yang disebut 3N, niteni, niroake, nambahi. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa manajemen modern, canggih sekali. Pertama, niteni, mengamati. Ini adalah dasar dari mindfulness dan data gathering. Orang sukses itu orang yang peka. Dia bisa membaca tanda-tanda zaman, membaca peluang, dan membaca perasaan orang lain. Jangan hidup dengan autopilot. Aktifkan radar kesadaranmu. Kedua, niroake, meniru. Dalam NLP, Neuro Linguistic Programming, ini disebut modeling. Alam adalah mentor terbaik. Belajarlah konsistensi dari matahari. Belajarlah ketangguhan dari batu karang. Belajarlah kelembutan dari air. Tirulah sifat-sifat mulia itu ke dalam karakter kerjamu. Ketiga, nambahi, menambah nilai. Ini level tertingginya, value creation. Jangan cuma jadi peniru, tapi berikan sentuhan khasmu. Kalau kamu bekerja, jangan cuma selesaikan tugas, tapi berikan nilai lebih. Kalau kamu hidup, jangan cuma numpang bernapas, tapi pastikan kehadiranmu membuat lingkunganmu lebih indah, lebih mudah, dan lebih bahagia. Bagian 4. Pengendalian diri and science kepuasan. Namun tantangan terbesar untuk melakukan semua itu adalah ego. Orang Jawa menyebut penyakit ego ini sebagai rumongso biso, merasa bisa sombong. Obatnya adalah biso rumongso, bisa merasakan empati. Untuk mencapai level memayu, kita butuh laku prihatin atau tirakat. Jangan salah paham. Tirakat bukan berarti harus menyiksa diri. Dalam psikologi modern, ini disebut delayed gratification atau menunda kepuasan sesaat demi tujuan yang lebih besar. Riset terkenal dari Stanford University
The Marshmallow Test, membuktikan bahwa orang yang mampu menahan diri, tirakat dari kesenangan instan, memiliki masa depan yang jauh lebih sukses. Jadi, puasa, menahan emosi, menahan diri untuk tidak konsumtif, itu adalah latihan mental otot-otot kesuksesan kita. Itu adalah cara kita menjaga harmoni jagat alit agar selaras dengan jagat agung. Manunggaling Kawula Gusti. Sahabatku, tujuan akhir dari Memayu Hayuning Bawana adalah sebuah kondisi spiritual yang disebut Manunggaling Kawula Gusti. Bukan berarti kita jadi Tuhan, naudzubillah. Tapi artinya, kehendak kita sudah menyatu dengan kehendak Tuhan. Keinginan kita bukan lagi didorong oleh nafsu serakah, tapi didorong oleh keinginan untuk menebar rahmat. Ketika kamu sudah di level ini, bekerja untuk memberi manfaat, hidup untuk merawat kehidupan, maka alam semesta akan mendukungmu. Rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, karena kamu sudah menjadi bagian dari solusi semesta, bukan polusi semesta. Mari kita mulai dari langkah kecil hari ini. Rapikan tempat tidurmu, senyum pada tetanggamu, santun pada alammu. Jadikan dirimu indah, maka duniamu akan tampak indah. Matur nuwun, lampiran bukti, dukung ilmiah, dan referensi dari uraian di atas sebagai berikut. 1. Fisika kuantum dan keterhubungan, jagat alit, jagat agung. Teori, quantum entanglement dan butterfly effect, chaos theory. Penjelasan, tindakan kecil pada sistem mikro dapat mempengaruhi sistem makro. Ini mendukung konsep bahwa perbaikan diri, jagat alit, berkontribusi pada harmoni semesta, jagat agung. Referensi, Chapra Fritjof, 1975. The Tao of Physics. Buku ini sangat relevan karena menjembatani mistisisme timur dengan fisika barat. 2. Psikologi and Mindfulness, Niteni. Teori, mindfulness, dan situational awareness. Penjelasan konsep Niteni mengamati dengan cermat. Sejajar dengan praktik mindfulness yang terbukti secara klinis menurunkan stres dan meningkatkan fokus. Referensi, Goleman, Daniel, 1995. Emotional Intelligence, menjelaskan pentingnya kesadaran diri dan lingkungan sebagai kunci kesuksesan. 3. Psikologi perilaku, tirakat prihatin. Teori, delayed gratification. Penjelasan, kemampuan menunda kesenangan sesaat, konsep prihatin tirakat, adalah prediktor utama kesuksesan hidup. Referensi, Michelle W. et al. 1989. Delay of gratification in children. Science, dikenal sebagai Stanford Marshmallow Experiment. 4. Spiritualitas dan ekologi, Memayu Hayuning Bawana. Teori, deep ecology. Penjelasan, pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, bukan hanya alat untuk kebutuhan manusia. Ini selaras dengan pandangan tentang alam sebagai subjek, bukan objek. Referensi, Naes Arni, 1973. The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movement. 5. Dalil Islam Pendukung, QS. Ar-Rum 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Dasar perlunya Memayu Hayuning Bawana. Konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam.